Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah Az-Zahra, walaupun putri kesayangan Rasulullah SAW, namun beliau tidak pernah manja. Pantang baginya meminta sesuatu kepada sang ayah. Hidupnya sederhana dan taat beribadah. Sebagai seorang istri, serta ibu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Fatimah selalu sabar dan ikhlas. Tugas kesehariannya dijalani sendiri, seperti menggiling gandum sampai tangannya lecet. Tidak ragu mengangkut air untuk kebutuhan keluarga, hingga alasnya berbekas di dadanya. Rumah Fatimah selalu bersih dan rapi, berkat keuletannya mengurus perabotan di rumah. Suatu hari, Fatimah menanyakan kepada ayahandanya, siapakah perempuan yang pertama kali masuk surga? Rasulullah menjawab, "Wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui perempuan pertama masuk surga selain Ummul Mukminin, dia adalah Siti Muti'ah." "Siapakah Siti Muti'ah itu ya Rasulullah? Di manakah dia tinggal?" tanya Fatimah penasaran, karena tidak ada seorang pun yang mengenal Siti Muti'ah. Rasulullah menjelaskan, Siti Muti'ah yang dimaksud adalah perempuan yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Jawaban itu membuat Sayyidah Fatimah bertanya-tanya. Kemudian Nabi SAW menasihati putrinya supaya sekali-kali berkunjung ke rumah Siti Muti'ah. Untuk memenuhi rasa penasaran, Sayyidah Fatimah berkunjung ke rumah Siti Muti'ah di pinggiran Madinah. Beliau ingin menyelidiki amalan dan ibadah apa yang dilakukan Siti Muti'ah, hingga Rasulullah menyebut namanya sebagai perempuan terhormat. Keesokan harinya, Sayyidah Fatimah pamit kepada suaminya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk mengunjungi kediaman Siti Muti'ah. Beliau mengajak putranya, yaitu Hasan. Setelah mengetuk pintu, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum." Terdengar suara dari dalam rumah. "Waalaikumsalam. Siapa di luar?" tanya Siti Muti'ah. Sayyidah Fatimah menjawab, "Saya Fatimah, putri Rasulullah." Siti Muti'ah belum mau membuka pintu, malah balik bertanya, "Ada keperluan apa wahai Fatimah?" Sayyidah Fatimah menjawab bahwa beliau ingin bersilaturahim saja. Dari dalam rumah, Muti'ah kembali bertanya, "Anda seorang diri atau bersama yang lain?" "Saya bersama Hasan, yakni putra saya," jawab Sayyidah Fatimah dengan sabar. "Maaf wahai Fatimah," kata Siti Muti'ah, "saya belum mendapat izin dari suami untuk menerima tamu laki-laki." "Tetapi Hasan masih anak-anak," balas Sayyidah Fatimah. "Walaupun anak-anak, dia lelaki juga. Besok saja kembali lagi setelah saya mendapat izin dari suami saya," timpal Muti'ah. Fatimah tidak bisa menolak. Setelah mengucapkan salam, beliau bersama Hasan meninggalkan kediaman Muti'ah. Keesokan harinya, Sayyidah Fatimah kembali mengunjungi rumah Siti Muti'ah. Kali ini bukan hanya Sayyidina Hasan yang ikut, Sayyidina Husain pun ingin ikut bersama ibunya. Tiba di kediaman Siti Muti'ah, terjadi lagi dialog dari balik pintu. Siti Muti'ah berkata bahwa suaminya telah mengizinkan Hasan untuk masuk ke rumahnya. Sebelum pintu dibuka, Fatimah mengatakan, kali ini bukan hanya Hasan yang ikut, melainkan bertiga bersama Husain. Mendengar jawaban Fatimah, Muti'ah urung membukakan pintu. Sayyidah Fatimah meyakinkan Muti'ah bahwa Husain cucu Rasulullah, yakni saudaranya Hasan. Dia seorang anak laki-laki. "Saya belum meminta izin kepada suami kalau Husain mau berkunjung ke rumah ini," kata Muti'ah. "Tapi Husain masih anak-anak," tegas Sayyidah Fatimah. "Walaupun anak-anak, Husain laki-laki juga. Maafkan wahai Fatimah, bagaimana kalau kembali besok setelah saya meminta izin kepada suami," kata Muti'ah. Sayyidah Fatimah tidak bisa memaksa Muti'ah. Beliau bersama Hasan dan Husain kembali pulang, namun besok berjanji untuk datang lagi. Keesokan harinya, Muti'ah menyambut kedatangan Fatimah bersama Hasan dan Husain dengan gembira. Kali ini kehadiran Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain telah mendapat izin dari suaminya. Fatimah pun bersemangat ingin segera menyelidiki ibadah, amalan dan muamalah apa saja yang dilakukan perempuan ahli surga yang dikisahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah ini. Keadaan rumah Muti'ah
jauh dari yang dibayangkan Fatimah. Rumahnya sangat sederhana, tanpa perabotan mewah. Namun, semuanya tertata rapi dan bersih. Tempat tidur beralaskan kain berwarna putih yang harum. Setiap sudut ruangan tampak segar dan wangi, membuat penghuninya senang berlama-lama di rumah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun merasa betah bermain di kediaman Ummu Muti'ah. Selama berkunjung, Fatimah tidak menemukan sesuatu yang istimewa dilakukan Muti'ah. Namun, Siti Muti'ah kelihatan sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. "Maaf Fatimah, saya tidak bisa duduk tenang menemanimu, karena saya harus menyiapkan makanan untuk suami." Mendekati waktu makan siang, semua makanan sudah tersedia. Muti'ah menuangkan satu persatu makanan di wadah, khusus untuk dikirim ke suaminya yang bekerja di ladang. Yang membuat Fatimah heran, selain makanan, Muti'ah membawa bekal sebuah cambuk. "Apakah suamimu pengembala?" tanya Fatimah. Muti'ah menuturkan, suaminya bekerja sebagai petani, bukan pengembala. "Lalu, untuk apa cambuk tersebut?" tanya Sayyidah Fatimah semakin penasaran. Siti Muti'ah menjelaskan, cambuk ini sangat penting fungsinya. Jika suami Muti'ah merasa masakan istrinya tidak enak, ataupun Muti'ah masih tidak mampu membahagiakan suaminya, dia ridha cambuk yang bicara. Muti'ah akan menyerahkan cambuk kepada suaminya untuk dipukulkan ke punggungnya. "Berarti aku tidak bisa melayani suami dan menyenangkan hatinya," kata Muti'ah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. "Apakah itu kehendak suamimu?" tanya Fatimah. "Ini bukan kehendak suami. Suamiku orang yang penuh kasih sayang. Semua ini kulakukan karena keinginanku sendiri, agar jangan sampai menjadi istri durhaka kepada suami." Jawaban Muti'ah menjadi jawaban atas misteri yang selama ini dicari Fatimah. Masya Allah, demi menyenangkan suami, Muti'ah rela dicambuk. "Aku hanya mencari keridhaan dari suami. Karena istri yang baik adalah istri yang patuh pada suami yang baik, dan suami ridha kepada istrinya," ujar Siti Muti'ah. Apa yang dilakukan Muti'ah bukan simbol perbudakan suami kepada istrinya, melainkan cermin ketulusan dan pengorbanan istri yang patut mendapat balasan surga. Disinilah Muti'ah adalah sosok perempuan yang mampu menjadi contoh teladan bagi istri-istri yang solihah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.